Kebanyakan di sini itu tempat orang minta pesugihan. Sudah diyakini bahwa di sini bisa memberikan sesuatu, betul Mas. Dia harus mau menjadi pasangannya. Ya, orang yang melakukan pesugihan di tempat ini harus bersedia untuk menikah atau kawin dengan si ular tadi ya? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Kecamatan Liwak, Jombang, dan saat ini kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang sangat keramat yang berada di tengah ladang tebu ini. Di sini teman-teman ada sebuah punden atau tempat yang sangat disakralkan dan sangat diuri-uri oleh sebagian warga. Lokasi ini terkenal dengan nama tempat untuk mencari penglarisan atau pesugihan ya, dan sudah viral, sudah terkenal. Banyak sekali tamu atau orang yang datang dari berbagai macam daerah ya, dari berbagai daerah dengan tujuan ingin cepat kaya. Oke, itu terus pengusuran kita kali ini. Nah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi yang kita nanti akan ke sana ya, dan saat ini kita diantar seorang warga yang beliau juga seorang spiritual, juga supranatural yang memiliki kelebihan dan kemampuan yang bisa menembus dimensi alam gaib. Jadi bisa mengetahui apa saja yang ada di lokasi keramat ini. Kita langsung menuju ke lokasinya, dan suasana hari ini masih sangat pagi, jadi sedikit agak lengang ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi benar-benar berada di tengah-tengah persawahan. Di bawah pohon beringin tua ya, dan di sekitarnya ada pohon jati. Di sini kita akan menjumpai sebuah tempat yang bikin bulu kuduk merinding. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sebentar. Bapak bisa diperkenalkan Pak, Bapak siapa? Saya Kang Ian, panggilannya Kang Ian. Kang Ian gitu ya, dan jenengan juga berprofesi sebagai seorang tabib gitu Pak ya? Iya, Kang Ian ya. Media pengobatan. Iya, media pengobatan alternatif, pengobatan spiritual orang yang kena guna-guna, Ya, santet dan lain sebagainya gitu ya. iya, iya, iya. Iya. Pak, ini dinamakan punden apa, Pak Ian? Kalau dari masyarakat sini yang terkenal dengan nama sumur, Mas. Sumur bumbung. Sumur Brumbung. Iya, Brumbung. bumbung. Kita coba agak mendekat sedikit situ, Pak. Iya, iya. Jadi aura mistis sudah kita rasakan Pak Ian ya di sini. Iya, ini energinya sangat dekat Mas, dari segi goibnya. Nah di situ kan ada banyak sekali pecahan-pecahan seperti batu bata kuno, dan ada lumbang batu dan lain sebagainya. Iya, iya. Kalau menurut Pak Ian, tempat ini dulu merupakan kerajaan kah atau perkampungan gitu Pak Ian? Kalau di sini itu sebenarnya tempat meditasi sini. Sebab kalau dari sumurnya beda di sini. Nah, di sini tempat meditasi. Tempat meditasi. Ya, tempat meditasi. Ada orang zaman Mataram, salah. Tempat pertapaan gitu ya Pak? Iya. Kalau dilihat dari goibnya, ini ada orang prajurit, penjaga di sini prajurit. Jadi dari segi penglihatan Pak Ian ini, sisi gaibnya itu di sini ada sosok prajurit Ya, yang berpakaian bertempat di sini. Kalau beringin ini beda lagi. Yang kalau beringin beda lagi. Nah di beringin ini ada apa Pak Ian? Kalau di beringin ini ada sosok ular besar, memang besar, kepalanya besar sekali. Ular apa itu Pak Ian? Ular dia yang suka memberi pesugihan Mas di sini. Ular yang biasa mengabulkan orang yang minta pesugihan seperti itu. Iya, iya. Kebanyakan di sini itu tempat orang minta pesugihan. Orang minta pesugihan. Sebab sudah diyakini bahwa di sini bisa memberikan sesuatu, betul Mas. Jadi terkenal dengan tempat untuk orang mencari pesugihan. Iya, betul, betul. Lebih dikenal dengan pesugihan apa itu Pak Ian? Kalau di sini yang sudah pernah terjadi Mas ya, ini kata si ularnya itu dia harus mau menjadi pasangannya. Ya, orang yang melakukan pesugihan di tempat ini harus bersedia untuk menikah atau kawin dengan si ular tadi ya? Iya, iya, betul, betul. Wujud dari ular tadi itu jelmaan siapa kalau boleh tahu nih Pak ya?
Kalau perwujudannya sih dia anak buahnya si Blorong sebenarnya. Anak buahnya Blorong. Iya. Jadi ular berbadan manusia, Ya. berkepala manusia gitu. Iya. Dia bisa berubah-ubah, Mas. Kadang berbentuk laki-laki bisa, perempuan bisa. Karena dia jenisnya siluman. Jadi bisa laki-laki dan perempuan. Ketika orang yang punya hajat di sini yang datang laki-laki, dia berubah wujud jadi perempuan. Ya. Dan pun sebaliknya. Betul ya. Gitu ya Pak Yan ya. Iya. Ya, setahu dari sepengetahuan Pak Yan, ya, banyak kan orang yang ritual datang ke sini itu orang dari mana saja kalau boleh tahu? Kalau di sini sih, kalau dari makhluknya sendiri komunikasi banyak, Mas. Dari bermacam-macam penjuru banyak yang datang dulu. Dari berbagai daerah ya? Banyak. Dari mana-mana banyak datang dulu. Dan tuh ada ularnya itu nampak. Ada ularnya, Ya, kelihatan. wujud itu. Tapi kita sebagai orang awam ya, saya sebagai orang awam hanya terlihat akar-akar saja Pak, Oh, iya. akar pohon. Kalau jenengan itu bisa melihat ularnya itu muncul? Jelas sekali, Mas, ular. Sangat jelas sekali ya. Besar, kepala segini, Mas, kalau Masya Allah. ngotot ya di sini. Jadi teman-teman, Pak Yan ini memiliki kelebihan ya, spiritual yang bisa melihat hal gaib yang saya sebagai orang awam tidak mampu melihatnya. Ya, sekali lagi untuk pesugihan yang orang yang datang ke sini Pak Yan, Ya. mereka itu banyak yang berhasil atau kegagalan ya Pak Yan? Kalau dari segi berhasil itu juga tergantung dari energi orangnya, gitu loh, Mas. Jadi makhluk itu juga nggak selalu memberikan apa yang diminta manusia, enggak. Jadi dari segi energi kalau memang cocok, dia pasti datangi untuk diajak hubungan, dinikah dalam cara goib. Kalau mau, baru dia akan diberi kekayaan, gitu. Oh gitu ya. Iya. Energi itu dalam, kalau misalnya untuk kita lebih simpelkan, Iya. tekad atau niat pelaku ritual tersebut ya. Iya, dari keyakinan kuatnya si peminta tadi, kalau cocok cara energi sama goibnya, baru dia mau, gitu. Tidak semuanya orang minta itu selalu dikasih, enggak, Mas. Tidak semua yang datang ke sini diberi ya, diberi kekayaan gitu ya. Benar. Tergantung sisi gaib dan niat dari pelaku ritual tersebut. Keyakinan dari si pemintanya. Gitu. Terus kalau boleh tahu juga, ini syarat untuk ritual di sini bisa dijelaskan, harus bawa apa, seperti apa gitu? Kalau syarat sih sebenarnya simpel, Mas. Dia kalau cuma minta, kalau memang benar-benar dia cuma minta dupa, minyak, sama bunga. Kalau juga ada itu kepala ayam, gitu. Kepala ayam? Iya, kepala ayam sama darahnya. Sama darahnya juga? Iya. Itu syarat wajib sebagai sarana untuk ritual ya Pak Yan? Iya. Kalau hari-harinya? Kalau segi pesugihan gini kayak 5 tahun sekali, Mas. 5 tahun sekali? Iya. Enggak, maksud saya hari apa yang kiranya ada, misalnya orang pelaku ritual yang ingin datang ke sini harus wajib hari apa gitu? Oh enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Setiap hari bisa? Bisa. Setiap hari bisa ya Pak Yan ya? Kuatnya dari dorongan dari dalam, itu utama di situ. Bukan enggak ada. Kalau sih dari ularnya sih bilang enggak ada. Hari-hari itu enggak ada ya? Enggak ada hari khusus gitu ya Pak Yan ya? Nah terus ini kan identik dengan pesugihan itu kan suatu perjanjian ya, makhluk manusia dengan makhluk gaib atau jin, mungkin ya penunggu yang jenengan maksud tadi yang ular berkepala manusia. Nah tentunya ketika kesepakatan dengan bangsa jin itu pasti ada kesepakatan yang harus dijalani dan disetujui gitu. Misalnya kalau misalnya kamu tak kasih kekayaan harus ada ijole iki, tumbal iki gitu, seperti itu. Ada nggak di sini? Pasti ada, Mas, pasti ada. Ada konsekuensinya, pasti ada, dan dia pasti ada tuntutan. Entah kalau dia bilang 5 tahun sekali harus ada manusia yang dikorbankan. Pasti ada tumbalnya ya, dan tumbalnya juga manusia. Apakah tumbal itu harus wajib dari keluarga atau musuh atau teman atau terserah gitu? Kalau dianya sih utama target itu keluarga, Mas, utamanya. Tapi kalau memang dari segi keluarga nggak ada, bisa entah ditaruh di jalan nanti dia orang lain berarti? Iya bisa. Tumbalnya orang lain juga bisa? Bisa. Tapi kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Utama dari keluarganya. Ya, gitu. Yang sosok jenengan maksud sebagai pengikut Blorong itu kan ular berwujud badannya ular berkepala manusia, ya kan? Makhluk ini bisa
mengganggu nggak ketika ada warga misalnya sedang lewat? Sering nggak terdengar berita bahwa ada sosok yang tiba-tiba muncul ketika warga lewat atau bertanam di sekitar sini, Pak Yan? Kalau segi ularnya enggak, dia sebab nggak ada tujuan ke masyarakat. Dia hanya bertujuan untuk menyediakan orang yang butuh-butuh saja, Mas. Tapi kalau yang sering nampak jahil itu banyak kan si pocong sini, Mas. Pocong sering nampak di situ. Pocong ya, Pak Yan? Ya, pocong. Yang terus bunti itu sering, Mas. Sering di sini, yang bisa dilihat orang awam gitu ya? Iya, sering dia. Jahil memang makhluk. Yang jenengan bilang jahil itu justru makhluk lain ya? Iya. Selain dari perwujudan anak buah borong itu ya? Betul, betul. Pak Yan, tempat ini kan berada di tengah persawahan. Ini kan berupa bekas peninggalan era peradaban. Iya. Ada nggak sedikit sejarah tentang tempat ini yang jenengan tahu? Asal muasalnya atau bagaimana di dalam sini ada gua atau apa gitu? Kalau asal muasal saya juga nggak berani pastikan ya. Sebab kita kan sudah lahir zaman era ini ya. Tapi kalau dari cerita orang atau dari penglihatan gaib, di sini memang ada situs peninggalan sumur, Mas, dulu sumur. Sumur, tapi di sebelah sumurnya itu ada batu ini, batu ini. Nah, terus diyakini orang bahwa di sini itu ada peninggalan zaman dahulu, gitu, Mas. Jadi ini memang awalnya sumur ya, terus ditutup oleh batu-batuan ini ya? Sumurnya bukan di sini, Mas, di situ. Oh, malah di sebelahnya? Ya, di situ. Oh. Gitu ya, Pak. Oke, Pak Yan, terkait dengan kehidupan sehari-hari, realita di era sekarang, mungkin sebagian kalangan masyarakat ada yang percaya, ada tidak tentang pesugihan, apalagi persekutuan dengan jin. Tapi bagi yang percaya itu tentunya mereka yang meyakini bahwa tanah Jawa ini yang masih banyak sekali tempat-tempat seperti ini. Ini pesan ya, Pak Yan, buat semuanya ya. Jadi walaupun seperti apapun keadaan kita, sesusah apapun, janganlah sampai bersekutu atau menyekutukan Tuhan dengan perjanjian atau melakukan pesugihan di tempat seperti ini. Kita hanya mengedukasi, Pak Yan ya, kita hanya memperlihatkan ke pemirsa atau ke khalayak ramai bahwa inilah keunikan tanah Jawa. Bukan kita mengajak untuk kesirikan, tapi kita memberikan termasuk hiburan dan juga tayangan yang biar menjadi kajian manusia. Ragam manusia, ada yang ketika sulit menempuh jalur bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, akhirnya mendapat kekayaan. Ada juga yang mengambil jalan pintas dengan cara mencari ritual pesugihan, dan seperti ini ya contohnya, Pak Yan ya. Semua atas izin Allah, kita hidup dunia ini dihidupkan Allah, jadi apapun yang kita alami, kita tetap bercondong dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti, Pak Yan nggih? Oke, Pak Yan, terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah berkenan berbincang dan mengedukasi tentang tempat keramat yang dinamakan situs apa ini, Pak Yan? Sumur Gubung. Yang ikut kecamatan mana ini? Kecamatan di Jombang, Jawa Timur. Oke, teman-teman, semoga tayangan kali ini bisa menjadikan wawasan kita bahwa memang ya ragam budaya yang kita ceritakan tadi, manusia itu banyak sekali. Ada yang pikirannya pendek, ada yang kuat iman dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ditaruhkan oleh dua pilihan ya, antara kuat iman dan tidak dalam mengalami atau menjalani ujian yang diberikan Tuhan. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.